Selalu melekat di hatimu, di mana itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan yang telah Kau nyatakan petang ini Bapa. Kami sadar betapa kasih-Mu itu sempurna dan setiap rancangan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Untuk itu Bapa, kami berglori atas kesempatan yang terbaik di mana kami bisa menikmati hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami sadar hari-hari ini adalah semakin baik. Tetapi kalau kami senantiasa setia datang kepadamu, Engkau akan sanggup memberikan kelepasan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap kehidupan hamba-Hamba-Mu di tempat ini. Kiranya Bapa, kami sadar haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Sebab di dunia ini tidak ada tempat yang aman selain di bawah kaki-Mu. Kiranya Tuhan, jiwa yang lemah dikuatkan, jiwa yang susah diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, dan Engkau senantiasa memberikan harapan bagi yang tidak berpengharapan. Untuk itu Bapa, sendengkan mata hati telinga kami agar kami bisa menikmati benih firman Tuhan. Kau akan pakai gereja ini Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan kami. Kami sadar betapa kasih-Mu sempurna, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dalam damai, sukacita Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati berkata, beri kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu berkat selalu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Pastor Stephen, Pak Gembala di belakang. Kami mengucapkan terima kasih. Saya sadar hari-hari ini adalah satu kemurahan Tuhan. Kalau orang-orang benar itu senantiasa dekat kepada Tuhan, mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita. Saya pernah khotbah di tempat ini, mungkin belum terbakar. Kapan tempo hari itu ada mungkin ada satu gedungnya yang sederhana, tapi ini luar biasa. Saya waktu masuk, waduh dahsyat ya, GBPS Jalan Belimbing mengalami perubahan dan jemaat ini semakin diberkati dalam damai dan sukacita. Saudara-saudaraku, kesempatan di mana kami bisa menikmati firman Tuhan, sebab saya diberikan waktu tidak panjang ya, paling nggak sampai 1 jam. Yang jelas Bapak Ibu pulang diberkati dalam damai sukacita Allah. Saudara-saudaraku, hari ini saya akan angkat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang pertama. Ya, sebenarnya ayat 3 sampai 14 panjang, tapi nanti pelan-pelan kita sama-sama menikmati dalam pembacaan firman ini. Nah, baik, sebagai dasar hukumnya, perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Octavianus Siswanto. Ya, saya di BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja. Ya, ibu-ibu, pekerjaan saya ketika ada gereja yang tidak punya izin, saya bantu. Ya, gereja yang tidak PD-PD yang tidak punya izin, kami bantu untuk mengurusnya. Termasuk gereja-gereja di belakang kita, itu kita bantu semuanya. Saya sadar hari ini Bapak Ibu sangat beruntung di hadapan Tuhan hari ini. Baik, kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai ke 6. Sudah ketemu semua? Baik, kita akan sama-sama membacanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kenapa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Berhenti sampai di sini.
Saudara-saudaraku, saya akan angkat tema firman Tuhan pada petang ini, keistimewaan orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kasih jabatan tangan tetangga kanan kiri. Bro, kita ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Saudara merasa nggak hari ini kalau Bapak Ibu ini orang istimewa di hadapan Tuhan? Betul? Orang istimewa hidupnya itu, saudaraku. Jangan ngomong, wah kita ini penuh berkat. Tidak, orang istimewa itu ada banyak kelemahan, betul? Ada banyak kekurangan, ada banyak persoalan yang menghimpit kita. Tapi percayalah hari ini, kita senantiasa sanggup untuk cakap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu kekasih, panjenengan semua tentunya akan pernah mendengar kata VIP, gitu? Apa itu namanya? Very important person, ya. Ada juga limited edition. Jadi mobilnya Pak Gembala pada waktu kita beli awal-awal itu ada tulisannya limited edition, ya. Ada juga yang disebut apa? Executive class. Nah, kita itu adalah orang-orang yang sedemikian ini, yang spesial di mata Tuhan. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan. Jujur saya katakan, di dunia ini penuh dengan semua yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tetapi ingat, semua telah dirusak oleh kuasa gelap. Semua dirusak oleh kuasa setan. Tapi Tuhan mau, ketika Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya di Bukit Golgota, Tuhan datang di dunia ini bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa seperti kita. Maka Tuhan mau kembalikan hidup kita supaya kita diberkati dalam damai sukacita Allah, supaya kita melakukan perkara-perkara yang besar, dan Yesuslah sumber jawaban itu. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, tetapi bagi kita orang-orang yang dikasihinya, tapi bagi kita orang yang spesial di mata Tuhan, bahwa kita ini bukan orang-orang yang ya semata-mata sudah dipilih ya sudah, tetapi ingat, kita orang yang dipersiapkan untuk menikmati janji kebenaran firman Tuhan. Dunia tidak memilikinya, tetapi kita orang yang setia, yang percaya pada Tuhan, kita akan dilimpahkan dalam segala kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu kekasih saudaraku, apa keistimewaan kita sebagai orang yang percaya dalam Kristus? Coba tanya sebelahmu, apa bro? Apa keistimewaan kita? Oh, aku banyak utang Pak, mungkin gitu. Oh, aku banyak penderitaan, aku ada banyak masalah. Tapi ingat, ada 3 hal pokok penting hari ini. Bagaimana Bapak Ibu disebut orang yang istimewa di hadapan Tuhan? Saudaraku, di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-6 tadi, ini bicara tentang pertama, saudara, istimewa di hadapan Tuhan. Yang pertama, bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Saudara sadar bahwa kita ini sudah dipilih. Halo? Saudara sadar kalau hari ini kita sudah dipilih oleh Tuhan? Amin. Jujur orang yang duduk di sini itu lebih sedikit daripada orang yang di TP, di tempat-tempat yang lain-lain. Itu lebih banyak, ya. Tapi ingat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri, dan kami dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Ayat 10 mengatakan, dahulu kamu bukan miliknya Tuhan, tetapi sekarang engkau menjadi miliknya Tuhan. Dahulu engkau tidak dikasih Tuhan, tapi sekarang engkau beroleh kasih karunia dan dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih, ya, hal yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa istimewa kita, bersyukurlah panjenengan semua ini adalah orang yang sudah dipilih. Setuju Bapak Ibu? Amin. Ada pujian mengatakan, kita dipilih dari segala bangsa, kan gitu ya? Kita dipilih jadi umatnya. Terus ada lagi, kita dipilih, terus dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Saudara-saudaraku, kita dipilih oleh Allah. Itu bukan semata-mata kalau Tuhan kober, tidak. Tuhan meninggalkan tahta untuk datang ke dunia mencari orang yang berdosa seperti kita. Maka di sini dikatakan, kenapa kita ini istimewa?
di hadapan Tuhan. Maka di sini kita ini dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib, yang namanya dulu eklesia, betul ya Pak ya? Dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Maka di sini firman Tuhan jelas mengatakan ada kata justification, artinya kita dipanggil dari dosa menuju pembenaran yang luar biasa. Beri kemuliaan nama Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, orang yang berharga di mata Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kami muliakan hari ini, sangat banggalah, berbahagialah bahwa Tuhan Yesus mati untuk senantiasa memberikan hidup yang baru bagi kita orang yang percaya. Saudara-saudaraku, di dunia ini penuh dengan lembah air mata. Di dunia ini ada banyak penderitaan, ada banyak masalah, problem. Saya mau tanya Bapak Ibu, kasih siapa yang nggak ada penderitaan di sini? Halo, yang ada masalah? Halo Bapak Ibu? Nggak ada orang tanya. Yang nggak ada masalah, angkat tangan. Oh, tentunya semua ada masalah kan? Tetapi Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, ya, marilah datang kepadaku hai setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bapak Ibu Saudara panjenengan, engkau datang ke alamat yang tepat. Engkau datang dengan sumber berkat yang tepat. Dunia dan isinya tidak bisa memberikan damai sejahtera. Dunia dan isinya tidak bisa memberikan jaminan bahwa hidupmu itu kekal. Yang adanya mudah-mudahan ya Mbak G, mudah-mudahan ya Mas ya, yang ganteng ya. Mudah-mudahan semua itu tidak pasti, mudah-mudahan itu tidak jelas. Tapi bagi orang yang benar, yang hidupnya berkenan kepadanya, tidak akan pernah ditinggal piatu oleh Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan, saudara. Maka di sini saudaraku, esensi yang pertama istimewa untuk mengenal yang diberikan predikat kita daripada Tuhan, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Umat pilihan ini panjenengan yang sering kali belanja di pasar, cari sawi, cari apa namanya, sayur sayuran, bayam, kangkung, itu cari pelintingan ya Bu ya. Kira-kira yang banyak yang bosok apa yang mesti dipilih. Oh ini ulur wake ya. Ini banyak penyakitnya, wis aku tak milih yang baik. Demikian Tuhan itu memanggil kita. Tuhan memberikan pembenaran, justification ini penting bagi kita. Sehingga Bapak Ibu kekasih saudara datang di tempat ini. Dulu kita orang berdosa, dulu kita ini orang rusak, dulu kita ini orang yang tidak berkenan. Tapi hari ini kita beroleh rahmat, kita beroleh sukacita, damai sejahtera lantaran kasih Tuhan yang sempurna memberi harapan bagi kita. Harapan yang Tuhan berikan bagi kita bukan harapan seperti orang jual obat, orang orasi ya. Kalau sudah ingat ketika jadi anggota ya, sudah duduk lupa ya, lupa. Tapi Yesus tidak pernah lupa memberi jawab tepat indah pada waktunya dalam hidup kita. Saudara, kalau panjenengan ada masalah, ya jangan lari kepada tetanggamu, jangan lari ke tempat yang lain, ya datanglah kepada sumber berkat itu. Siapa sumber berkatnya? Tuhan Yesus. Jangan pacarmu, ya jangan noni-noni atau koko-kokomu, jangan. Berserah pada Tuhan, ya berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongku. Kan gitu ya lagunya, betul Pak Steve? Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi, bukan rekayasa. Cuma cinta ke orang dunia yang direkayasa. Tapi cinta Yesus kekal selamanya. Hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kita bersyukur bahwa dikatakan ayat demi ayat, saudara kita dipilih karena istimewa. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Dan ayat selanjutnya, Tuhan memilih kita atas pertimbangan spesial. Kasih agape sudah diberikan bagi kita. Kata Alex Segomai, itu tindakan Tuhan memilih kita dengan pertimbangan khusus Bapak Ibu yang saya lihat. Saya senang Mas Mbak ini ketawa-ketawa, ada damai sejahtera ya.
Mulai mangan tuh yang buri berdua ya. Sing penting ada di firman-Nya memberi harapan bagi kita. Setuju Bapak Ibu? Dan untuk itu yang jelas Tuhan itu menetapkan langkah-langkah hidup orang yang benar, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tidak tergeletak. Persoalan orang Kristen banyak ya, tapi Tuhan memberikan jalan keluar tepat indah pada waktunya. Amin. Untuk itu dia katakan sekali lagi, Tuhan memilih kita sebagai umat pilihan, bangsa yang kudus, umat yang dipercaya, umat yang dibenarkan. Maka dari itu dia memberikan pengampunan. Status kita yang berdosa sekarang diangkat menjadi milik buah kesayangannya. Saudaraku, panjenengan kalau punya tanaman dieman-eman ya, wah moro-moro dicolong wong, kira-kira kecewa ndak? Sopo dia sing nyolong manggaku? Siapa yang ngambil buah saya, buah kesayangan? Saudara-saudara, itu hanya buah ya. Saya yakin berkat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita melebihi dari yang Bapak Ibu hari ini kehendaki. Firman Tuhan katakan kalau engkau sibuk dalam perkara-perkara rohani, ya Tuhan pun akan sibuk memberkati seluruh kebutuhan panjenengan semua. Halo, haleluya. Makanya kalau bapak-bapak tadi yang Mbak puji ya, singer, songwriter, itu jeripayanya nggak sia-sia pasti. Amin. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan, hidupnya diperhitungkan oleh Tuhan. Yang buka lawang, yang ngepel gereja itu semua ada berkah, bukan gratisan. Amin. Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan hati. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama keistimewaan kita orang percaya sebab kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa kita disebut istimewa? Sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai 12 ngomong demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu apa saudaraku? Rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudaraku, dikatakan bahwa kita, keistimewaan yang kedua adalah kita adalah umat tebusan Allah. Saudara apa? Umat tebusan Allah. Dulu kita ini orang berdosa. Dulu kita orang yang jauh daripada kebenaran. Maka di sini yang kedua dikatakan ada penebusan darah oleh lantaran pengudusan dan penyucian daripada tubuh Kristus yang sudah dicurahkan atas segala dosa kesalahan kita. Disebut apa saudara? Sanctification. Sanctification itu hidup kita yang dulu berdosa, lantaran Tuhan sudah mati berkorban untuk mengkuduskan, menyucikan semua dosa-dosa kita. Maka kita ini dibenarkan dalam kemurahan Tuhan. Sekarang kasih tangan kanan kiri. Bro, kita ini sudah disucikan oleh Tuhan, sudah dikuduskan. Cok main-main meneh dengan kuasa dosa. Betul ya? Orang yang benar, yang tetap setia mengandalkan kuasa Tuhan, itu orang yang senantiasa mendapat rahmat kemurahan dari Tuhan. Jadi saya senang ya, GPPS Jalan Limbing ini mendapatkan kemurahan oleh kasih Tuhan. Lantaran apa? Lantaran Tuhan sudah memberikan kekudusannya, menyucikan hidup kita. Bahwa persembahan anak domba yang direncanakan dari semula terhadap manusia yang berdosa seperti saya dan panjenengan semua boleh datang kepadanya. Maka di sini jelas tidak ada di dalam dunia ini yang memberikan pengharapan selain Yesus. Berkata di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, di kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus, sumber segala berkat.
Bapak Ibu, Mas-mas, coba pandang kanan kiri, coba pandang. Ayu-ayu, ya, sing ganteng-ganteng. Ya. Ono yang punya alis separuh munggah, separuh miring. Ada yang lipstikan satu merah bawah, yang satu ireng di atas. Tidak ada, tak mau coba. Semua ini diproyeksikan bahwa kita ini tidak mau memiliki karakter yang jelek. Ya, bro, namanya siapa bro kamu bro? Hah? Saya. Aduh, puji Tuhan. Berbahagia yang punya pacar seperti saya. Ya. Malam minggu kayak gini, enaknya cangkruk nih TP, wah, ya model apa ya wah. Tapi saya sibuk dengan perkara rohani. Dia datang untuk mencari wajah Yesus. Sebab dia tahu alamat yang pasti bahwa bersama Yesus aku dapat lakukan perkara yang besar. Betul saya? Bahwa dengan Yesus aku dimampukan menghadapi segala tantangan di dunia ini. Maka saya sudah punya istri? Belum. Calon. Maka itu buka matamu lebar-lebar ya kepada calonmu ya dan katakan ku pandang wajahmu dan berseru. Iya tahu kok? Pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Itu nyanyian yang selayaknya dipuji untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pacarmu tok kamu ngomong nyanyi ya. Saya yakin Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan berbagai pengharapan, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah. Tapi ingat, kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Orang yang menyelesaikan masalah bersama Yesus. Itu kita bersandar kepada Yesus. Kalau panjenengan ada masalah, jangan pakai kekuatan kita. Pasti kita kecewa, betul ya? Yesus ya. Kamu namanya siapa? Senyum-senyum tambah cantik ini ya. Saya yakin kita sadar betapa kasih Tuhan itu sempurna dan rancangan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Maka saudaraku patut kita syukuri bahwa dengan persekutuan dengan Allah yang senantiasa menciptakan kehidupan kita kembali untuk memberikan satu penghormatan yang layak kepada Tuhan, bahwa tujuan penebusan Yesus agar hidup kita menjadi kemuliaan, menjadi buah sesuatu yang menyenangkan untuk hadirat Tuhan. Dan ingatlah Bapak Ibu kekasih, berpengharapan datang pada Tuhan. Maka kita patut bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan penebusan bagi kita lewat sanctification, lewat hal yang luar biasa. Kita sudah disucikan hari ini. Dan kemerdekaan itu datangnya dari pengorbanan Yesus di atas Kalvari yang senantiasa merubah karakter hidup kita menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, panjenengan semua punya televisi, punya berita-berita, punya HP semua bagus-bagus, tak lihat HP nerenya. Di situ ada orang jelek, ada orang ganteng, ada banyak. Kalau mau pesen makanan apa-apa gampang lewat aplikasi dan yang lain-lain. Tapi ingat saudara, ada hal yang penting bagi kita. Orang Kristen tentunya kita dianggap untuk supaya hidup kita ini benar-benar memiliki kapasitas yang cinta benar-benar akan Tuhan. Betul ya? Maka di sini saya katakan, marilah kita datang kepada hal yang positif, bahwa Tuhan mau hidup kita ketika kita menjadi orang istimewa di hadapan Tuhan. Benar-benarlah menjadi orang yang sungguh-sungguh datang di dalam pengharapan ilahi. Saudara-saudaraku, dunia ini kalau panjenengan lihat mau pergantian presiden ya, banyak aja masalah di mana-mana ya. Banyak kesukaran, banyak stagnan ekonomi yang gak jelas. Tapi ingatlah, Yesus berjanji bukan seperti memberikan janji pada dunia ini. Tuhan akan pasti menyertai orang-orang yang benar, yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudaraku, saya yakin, ketahuilah Tuhan sendiri yang memproyeksikan kehidupan kita. Dan kalau Bapak Ibu hari ini datang bisa berbakti di tempat ini, itu adalah anugerah terbesar di dalam setiap perkara. Saudaraku, mungkin ada banyak orang mengatakan, kenapa sih? Ayo kita persekutuan. Sorry, aku ini ada acara, apalagi malam minggu ini. Tapi saya bersyukur, ya anak-anak kaum muda, dewasa muda, GBPS Jalan Belimbing,
akan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Prioritas utama diberikan pada Tuhan. Itu di mana kita dapat mengendalikan kehidupan kita. Hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Daripada nyala sumber kekuatan dia gunung batuku kota pentekku, dan aku tidak akan pernah goyah selama-lamanya. Itu pengharapan Daud pada waktu mengalami kesesakan. Tapi saya bersyukur kiranya gereja di tempat ini akan ada banyak jiwa bertambah hari bertambah banyak, sehingga anak muda dibawa di dalam aura kasih Kristus, bukan dibawa ke tempat-tempat yang gak kena-kena, tetapi Yesuslah pengharapan. Kaum muda PBBS jangan belimbing di tempat ini. Haleluya. Ada sukacita. Tadi dikatakan istimewa yang pertama kita dipilih. Istimewa yang kedua apa? Kita dikuduskan. Ragu-ragu. Dikuduskan, kita disucikan. Sebab itu pengharapan yang Tuhan daripada Yesus yang sudah ditawarkan bagi kita tidak pernah mengecewakan ya Pak Steve ya. Tuhan ini sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikir, dan pertolongan Tuhan ya tepat indah pada waktunya. Haleluya. Yang ketiga, sesuai namanya tundang menem semida. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-13 lompat dan sampai 14 demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan, saudaraku, dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14 penting. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudaraku, yang ketika kita adalah umat yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita adalah umat yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami pemulihan. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, pada waktu Bapak Ibu dibaptis, itu adalah legalitas kita untuk menerima keselamatan. Bapak Pendeta waktu baptis, Tuhan ada satu jiwa yang datang kepadamu, dan hari ini ku catat, ku kenalkan kepadamu, ku tuliskan namanya, tercatat di dalam kerajaan surga. Kan gitu ya? Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku baptiskan. Itu namanya legalitas kita. Itu adalah jalan pertobatan kita. Dan saat itu Bapak Ibu, ketika engkau menyebut nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamatmu, semua hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Yesus sudah ada di dalam hidupmu. Beri kemuliaan. Jadi artinya kita dimuliakan. Ada kata glorification. Glorification itu kita dapat kemuliaan ketika Roh Kudus itu sudah menyatu dalam hidup kita. Hidupmu yang lama itu telah berlalu, dan sekarang yang baru aku miliki bersama Yesus. Pujian lama mengatakan, hidupku bukan aku lagi, kan gitu ya, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Maka daripada itu, Bapak Ibu kekasih saudara, tidak boleh khawatir lagi, tidak boleh kecewa lagi. Wis, gak gereja-gereja gak paten, gak nang kene tok ana gereja, ning kono ana gereja api-api tambah. Saudaraku, ketika mau mengalami masalah, biarlah masalah itu mendewasakan hidupmu. Ketika mau mengalami jalan buntu, jangan salahkan gereja, jangan salahkan tetanggamu, jangan salahkan pendetamu, jangan salahkan pelayanmu, majelis yang lain-lain. Majelis manusia jemaat iblis, jangan. Dengan doa kau kalahkan musuhmu, dengan doa kalahkan khawatirmu, dengan doa kalahkan apapun yang kau miliki hari ini. Saudara, datang pada Yesus, sebab tempat perlindungan kita hanya Yesus, sumber keselamatan itu. Tuhan Yesus tidak menjanjikan, "Hekon melu Tuhan Yesus nanti pasti diberkati, kok pasti kaya kamu." Oh, no.
Buktinya banyak orang Kristen yang kiri banyak, betul? Yang miskin banyak. Maka kalau Bapak Ibu kepingin berhasil, ayo yang pertama kerja keras, amin. Yang kedua jangan malas. Yang ketiga, ayo berikan ekspektasi. Talentamu kau kembangkan dan gereja ini akan diberkati dalam damai sukacita. Jangan kita bersandar, bersembunyi dengan, malah Yesus, gua diberkati, jangan. Salah itu. Maka di sini kita sebagai orang istimewa dikatakan pemulihan merupakan penghapusan dosa yang terakhir oleh Allah dari setiap orang kudus yang diselamatkan dalam keadaan kekal. Maka daripada itu penderitaan yang kita alami hari ini, Kostip, Bapak-bapak Ibu, bukan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima, itu jauh. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal, amin, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita ini. Apa Bapak Ibu, ada pujian lama Pemisah Leo, nagarkan dulu, pernah menyanyi, biar saya miskin di sini tapi kaya di sana. Lagu-lagu lama tahun 45. Tapi hari ini Bapak Ibu kepingin siapa ini di tempat ini, kepingin yang miskin di dunia, angkat tangan. Loh, anaknya ngaco. Oh, kalau bisa Pak, saya kaya di dunia tambah berlimpah kaya di sorga, kan gitu ya. Tapi firman Tuhan memang seperti itu kok. Kalau kita ini datang kepada Tuhan dengan cara yang benar, maka hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Betul? Asal setia. Ya. Suatu ketika ada anak Tuhan ngomong, bro, iki Sabtu itu loh bro, aku kantorku atau tokoku itu tambah ramai bro, ya. Titip yo perpuluhan apa bener nek minggu Pak, omsetnya apa? Double banget. Wes titip no Pak Gembala, Ibu Gembala. Pak titip dari Pak A ya. Wes salamnya sama Tuhan Yesus yo. Aku kan wes nitip perpuluhan ya. Saudara, itu cara yang salah. Maka itu Bapak Ibu, ayo mindset yang seperti ini, rohani. Maka engkau akan mengalami pemulihan dan berlipat ganda. Amin. Datang dengan cara yang baik, yang sopan datang kepada Tuhan. Dan hari ini saya terlalu percaya engkau akan disebut orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku, berbahagialah orang yang mengalami istimewa, yang dikatakan Tuhan, engkau adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Spesial yang pertama, bahwa kamu adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Artinya kita sudah dibenarkan. Justification. Yang kedua ada sanctification. Kita dipilih, dikuduskan, betul? Kita diberikan pengharapan yang baru. Dan yang ketiga ada kata glorification. Artinya Roh Kudus sudah memeteraikan, sudah memberikan kemuliaan bagi kita. Dan percayalah Bapak Ibu dikasih di tempat ini akan mengalami damai sejahtera, kekuatan kemuliaan nama Tuhan kemuliaan. Saudara-saudaraku, kami percaya Tuhan tidak menjanjikan sesuatu yang lebih daripada yang lebih, tapi Tuhan mau supaya panjenengan datang dulu setia pada Tuhan. Dengan berlaku setia, engkau tunduk dan berpengharapan pada Tuhan, Yesus sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik atas segala yang hari-hari ini kita punya. Kiranya gereja GBPS Jalan Belimbing ini tidak berhenti sampai di sini. Dan saya yakin ada banyak pertambahan jiwa-jiwa terjadi. Pemuda-pemuda dari lain tempat dimanapun, dia akan rindu datang ke tempat ini. Nanti bro-bro sebentar lagi kau akan merit. Dan kau akan menunjukkan keturunan-keturunan ilahi yang sungguh-sungguh memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Jadilah gereja yang bermartabat. Jadilah gereja yang memiliki kompetensi yang jelas. Jadilah gereja yang memberi dampak positif bagi tetangga kanan kiri lingkungan di tempat ini. Beri kemuliaan nama Tuhan. Ada sukacita dalam petang ini? Kiranya renungan firman Tuhan tidak saya perpanjang, dan yang jelas nama Tuhan lebih dari segala. Berbahagialah orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, terlebih melaksanakan firman itu siang dan malam. Dan kita tundukkan kepala. Bapak Roh Kudus, kami bersyukur hari ini betapa kasih-Mu sempurna.
Rancangan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Walaupun firman hanya sebentar Tuhan, tetapi ingat bahwa ada keistimewaan kita orang yang percaya bahwa Engkau sudah memberikan kita dipilih menjadi orang yang benar. Yang kedua, kami menjadi orang yang benar-benar dibenarkan, dikuduskan. Dan yang ketiga, aku dimuliakan oleh kekuatan ilahi yang datang dari Engkau. Dalam nama Yesus sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berjadi berkata, terima kasih waktu yang terindah. Kami menyerahkan komandan saya yang setia, Bapak Stephen. Mari, Pak.